Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Di hadapan kita ada sebuah TV dengan merek Samsung yang rusaknya adalah mati total. Di sini saya katakan mati total karena tidak adanya lampu indikator yang menyala. Jadi itu kita sebut dengan mati total. Jadi pertama-tama kita bongkar dulu casingnya, dan di sini kita harus hati-hati karena ada beberapa tipe TV Samsung yang harus melepaskan kabel di mainboardnya dulu baru ngelepasin casingnya. Ini Samsung ukurannya adalah 40 inch. Dan setelah dibuka casingnya, teman-teman akan melihat beberapa papan PCB rangkaian di dalamnya. Karena di sini rusaknya itu adalah mati total, jadi kita akan fokus ke power supply-nya, yaitu rangkaian PCB yang memberikan tegangan ke rangkaian lainnya. Nah, ini dia. Ini adalah modul power supply-nya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengukur apakah benar tidak ada tegangan keluar dari diodanya gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah paham tentang elektronika bisa langsung mengukur di dioda di bagian sekundernya, tapi yang belum mungkin akan bertanya-tanya kenapa kita mengukur di bagian itu gitu ya. Karena di bagian sekunder, di bagian katoda dari dioda ini adalah yang terhubung langsung ke mainboardnya. Nah, di sini kebetulan di bagian katoda diodanya itu tidak ada tegangan sama sekali. Seperti yang teman-teman lihat. Dan itu patut kita curigai. Untuk itu kita rubah settingan dari multimeter yang kita gunakan ke mode dioda. Oke, sebelumnya saya informasikan bahwa kapasitor besar di bagian primer itu kita sudah ukur dan ada tegangan. Jadi kita berasumsi bahwa yang rusak hanya di bagian sekundernya saja gitu ya. Dan ini kita ubah menjadi mode dioda, lalu kita ukur saja langsung dioda yang tadi tidak mengeluarkan tegangan, apakah konslet atau tidak. Karena biasanya di Samsung, di power supply Samsung itu seringkali diodanya short atau konslet. Nah, ini kebetulan teman-teman bisa lihat angkanya menunjukkan hampir 0,2 yang artinya itu terhubung gitu ya. Seharusnya dioda itu tidak terhubung seperti ini gitu. Kita uji juga ke dioda lainnya. Ini ada beberapa dioda di sebelahnya, kita coba ukur. Juga menunjukkan angka yang sama. Nah, itu mungkin saja diodanya dirangkai paralel. Nah, di sini kita akan copot dulu dioda yang tadi kita curigai. Kita copot 3 jenis dioda yang ternyata di PCB-nya itu dirangkai secara paralel. Artinya dia tersambung katoda, tersambung katoda, anodanya semua tersambung anoda gitu ya. Dan ini jumlahnya ada 3 buah dioda. Nah, kita mencabut 3 dioda ini untuk memastikan apakah semua dioda ini rusak atau cuma 1 atau 2 biji saja yang rusak. Karena dioda ini dirangkai paralel, bisa saja satu yang rusak ternyata mempengaruhi pengukuran semuanya. Jadi kita berpikiran bahwa ketiga dioda itu rusak. Padahal mungkin cuma 1 aja atau 2 dioda saja. Nah, di sini diodanya kita sudah copot ketiganya. Dan kembali kita menggunakan multimeter di fungsi dioda untuk mengukur apakah dioda ini konslet semua atau tidak gitu ya. Pertama kita coba 1 dioda dulu. Dan ternyata dioda pertama ini tidak rusak. Lalu dioda kedua tidak rusak juga. Dan dioda ketiga. Dan inilah yang menyebabkan rusak. Jadi walaupun rusak diodanya cuma 1, kita memutuskan untuk mengganti ketiga diodanya. Itu biar aman saja. Mungkin aja dioda 2 yang lainnya itu sudah mau rusak, kita nggak tahu, kita nggak ambil resiko. Dan kita ganti ketiga dioda tersebut dengan tipe yang spesifikasinya lebih besar. Ini kita gunakan SR5200. Dan kita pasang sesuai dengan gambar yang ada di PCB. Anodanya dan katodanya jangan sampai terbalik. Karena di sini pemberian rangkaian untuk power supply tidak boleh dibalik diodanya ya. Dan kita pasang sesuai dengan posisi dioda aslinya. Jadi kalau melayang seperti semula ya kita pasangnya melayang juga. Mungkin itu pengaruh terhadap pendinginan suhu udara gitu, nggak tahu juga.
Kita pasang sesuai dengan aslinya dari pabrikan. Nah, setelah disolder ini, teman-teman jangan lupa untuk memotong kaki dioda yang berlebih. Jadi biar nggak kena bodi layarnya gitu ya. Jadi kita potong aja kaki komponennya. Ini kalau kepanjangan nanti takutnya pada saat dipasang power supply-nya nyentuh casing besi dari TV-nya malah konslet jadinya. Nah, sebelum kita pasang, kita pastikan dulu bahwa dioda yang kita pasang sudah tidak short lagi. Nah, ini mungkin teman-teman perhatikan. Satu titik normal, dan jika dibalik itu dia ternyata menunjukkan angka 0. Apakah itu rusak? Tidak, teman-teman, karena kalau dibalik itu dia melakukan pengisian kapasitor. Jadi kalau melakukan pengisian kapasitor, dia di AVO bakalan nunjukin angka 0 sebentar. Begitu sudah terisi, maka dia tidak akan menunjukkan angka 0 lagi. Mungkin ini bakalan membingungkan untuk kita yang pertama kali mengukur di rangkaian power supply secara langsung. Tapi kalau sudah terbiasa, ini bakalan lewat aja. Nah, ini sudah. Oke. Dioda sudah kita pasang dengan rapi, dan kita sudah ukur bahwa dioda yang kita pasang baru ini tidak short atau konslet lagi, dan saatnya kita pasang lagi di TV-nya. Nah, dalam memasang power supply ke TV-nya lagi, itu perlu diperhatikan konektor-konektornya benar masangnya, jangan sampai kebalik. Dan juga untuk baut-bautnya dipasang dulu biar aman pada saat kita berdirikan TV, takutnya pada saat berdirikan TV nggak dibaut malah jatuh gitu ya. Oke, setelah sudah kita colokkan kabel power. Jadi pertama-tama kabel di power supply dulu biar aman. Lalu kabelnya baru kita colokin ke stekernya. Kalau tidak ada kerusakan lain, maka TV-nya akan langsung menyala. Dan seperti teman-teman lihat, TV-nya sekarang sudah menyala. Tapi di sini ada garis di layarnya. Ini kita nggak tahu. Ini garis kenapa ya? Tapi begitu kita cek bagian layarnya, ternyata di layarnya ini sudah dikerubutin semut sebelumnya. Di bagian COF-nya itu ada semut yang banyak di sana, mungkin menyebabkan konslet. Nah, perbaikan layar bergaris seperti ini itu harus menggunakan alat khusus, namanya ya mesin bonding gitu ya. Kita akan bahas di video selanjutnya. Mungkin sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.